Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, Azhar Fadila dari mahasiswa dari Universitas Paramadina, mau mewawancara Ibu terkait ini ya, daya tahan Pak Acep sebagai seorang penyintas disabilitas, Iya. terus sebagai atlet panahan juga. Iya. Nah, di sini saya izin untuk bertanya ke Ibu Iya. beberapa pertanyaan terkait Pak Acep ya Bu. Iya. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa aja fasilitas yang disediakan untuk mendukung kehidupan Pak Acep sehari-hari, termasuk dalam mendukung karir Pak Acep di tempat latihannya sebagai seorang atlet panahan. Jadi fasilitas apa gitu? Gimana ya? Yang menurut Ibu aja, yang misalnya fasilitas apa sih yang membantu Bapak gitu. Ya memberi dukungan semangat gitu apa? Mungkin ada fasilitas kayak apa? Mobil atau gimana? Iya. Kendaraan gitu Bu, kayak dikasih transportasi. sediakan. Kalau buat berangkat latihan gitu Bu, ada bantuannya nggak? Ada Ada. ngebantuin itu apa? Supirnya yang ngebantuin Oh, ada gitu supirnya. naikin kursi roda apa gitu. Kadang Oh. saya kayak dari rumah kalau hujan kayak gini megangin tangannya gitu takut kepleset kan licin itu lantai. Gitu. Oh, baik, Harus saling membantu lah. Baik. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua aja ya Bu. Ya. Siapa aja pihak atau lembaga yang bantuin Ibu sama Pak Acep untuk bisa dapat fasilitas yang Ibu butuhin gitu. Jadi siapa nih yang bantu Ibu gitu? Selain dari supirnya itu, adakah lembaga kayak tempat Pak Acep latihan lain gitu buat ngebantu Ibu sama Pak Acep buat dapat fasilitas? Ya ada, kalau di kantor mah kan pada ngerti ya. Kalau ada yang kayak bapaknya gitu keluar dari mobil kemana ada yang ngebantuin gitu. Iya, jadi kayak orang kantor kali Bu, Iya, ya? yang pendamping gitu lah. Pendamping ya. Kalau saya nggak ikut ya ada yang ngebantuin. Baik. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Di mana aja Ibu sama keluarga bisa dapat fasilitas itu secara lokal ataupun nasional. Jadi di mana aja gitu Bu bisa dapat fasilitas itu selain di lokal dan internasional gitu. Lewat lah. Lewat apa itu? Penyambung, itu ngerti. Nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, apa aja bentuk dukungan Ibu sebagai seorang istri kepada Pak Acep biar Pak Acep bisa terus semangat gitu Bu? Iya, harus ngedampingin gitu, ngedoain biar dia sehat terus, mudah di rezekinya. Kan punya anak lagi mau santren gitu. Berarti lebih ke Ibu Iya. sering doa kali Iya, ya? sering ngedoain gitu biar sehat terus. Baik. Yang pertanyaan lagi, menurut Ibu hubungan keluarga, terus komunitas Pak Acep, terus teman kerja Pak Acep itu penting nggak buat Pak Acep terus bertahan gitu? Penting. Penting. Kan nyari informasi apa gitu dari teman kan ya. Kalau dari kantor itu. Jadi pentingnya tuh mungkin Ada yang ngabarin gitu Ya. dari kantor. Misalkan dia nggak masuk gitu, ada acara apa gitu, ada kegiatan apa. Baik. Pertanyaan lagi ya Bu, bagaimana hubungan Ibu untuk membangun Pak Acep untuk terus bertahan dan bangkit lagi dari rintangan yang dihadapi Pak Acep? Jadi bagaimana bentuk dukungan Ibu atau bagaimana cara Ibu membantu biar Pak Acep tuh lagi down bisa semangat lagi gitu? Ya memberi semangat aja gitu. Harus ngomong yang itu gitu biar menyemangati. Yang baik Itu ya, yang Bu, berarti baik-baik, yang iya. baik-baik ya. Oke, baik. Lanjut lagi ya Bu. Terus ini pertanyaannya, bagaimana Ibu
melihat diri Pak Acep sebagai penyintas disabilitas, sebagai seorang yang punya disabilitas, sekaligus atlet panahan. Menurut Ibu bagaimana itu Pak Acep? Ya gimana ya, yang penting kalau saya mah dia sayang sama saya, sama anak gitu, sama keluarga dah yang penting mah. Kalaupun kayak gitu biarin, cuma apa, hidup cuma di dunia sementara gitu. Yang penting di akhirat kita dapat pahala apa gitulah. Iya, yang pentingnya dia baik sama keluarga aja, sama anak sama saya Iya. gitu. Udah ya nggak banyak permintaan saya mah. Iya. Bertanggung jawab Iya, gitu ya bertanggung intinya, Bu. jawab. Baik, baik. Pertanyaan lagi, kapan Ibu sadar kalau Pak Acep itu berubah jadi semakin kuat, terus bagaimana Pak Acep itu bisa mempengaruhi kehidupan Ibu sebagai istri. Jadi Ibu tuh sadar Pak Acep semakin kuat, terus Pak Acep tuh jadi bisa ada pengaruhnya buat Ibu di Iya. sini. Semenjak punya anak aja, Oh, gitu ya. jadi rumah tangga page gitu ya. Kalau udah punya anak mah kan kasihan sama anak kalau kita ada apa-apa dengan bapaknya tuh ya. Saya nggak mau, Iya, iya, betul. nggak mau berantakan gitu rumah tangga udah punya anak mah. Kasihan anak. Pertanyaan lagi, bagaimana cara Ibu mendukung Pak Acep jika Ibu lihat dari sisi kelebihan dan kekurangan Pak Acep untuk tetap semangat dan berprestasi? Dukungan Ibu biar Pak Acep itu terus semangat berprestasi gimana, Bu? Ada ya. Ya gitulah, harus saling mendukung, kasih sayang, sama suami. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menurut Ibu menjadi sumber kekuatan Pak Acep dalam menghadapi rintangan sebagai penyintas disabilitas? Apa ya? Udah lewat. Lewat. Kemudian pertanyaan lagi, di mana Pak Acep merasa paling dilibatkan? Apakah di lingkungan keluarga atau waktu berkompetisi di tempat di luar? Bagaimana Ibu? Di mana kira-kira yang sering Ya dilibatkan? kalau di rumah mah ya biasa keluarga, tapi kalau kadang dia ngerti sih kalau ada keundangan naon dia itu nggak mau ikut gitu, saya sendiri gitu. Dia udah sendiri aja gitu, kecuali kalau dari keluarganya saya harus ikut terus. Kalau dari keluarga saya kan dia nggak mau ngerepotin saya gitu, udah sendiri aja gitu. Oh, baik, baik. Pertanyaan lagi ya, Bu. Apa nilai-nilai budaya atau agama yang mempengaruhi cara Ibu menjalani kehidupan sehari-hari bersama Pak Acep? Agama. Nilai budaya atau agama yang bikin Ibu sama Pak Acep itu terus semangat gitu? Ya intinya kalau rumah tangga kan ibadah ya, kita harus sering itulah sama ibadah gitu, gimana sih? Mungkin Melayani suami. mungkin jadi istri yang baik ya menurut agama Istri kalian yang Bu, ya. soleha. Sesuai kodrat Iya. Bu. Betul. Udah nerima apa adanya gitu, punya suami kayak gitu, udah pasrah. Baik Bu, pertanyaan lagi ya. Menurut Ibu, kepatuhan terhadap agama itu penting enggak? Terus bagaimana pengaruhnya buat Pak Acep itu? Kalau kita patuh sama agama itu penting enggak? Terus apa pengaruhnya buat Pak Acep itu? Ya penting. Kalau kadang kalau dia belum sholat aja, aku yang nyuruh sholat. Iya, tapi kan sekarang kan yang diduluin itu HP ya, zaman sekarang itu ya. Tapi aku suka bawel, suami kalau belum sholat itu. Sholat dulu baru main HP gitu. Kan zaman sekarang mah belum sholat ngelihatnya HP, bangun tidur Iya. Jadi
Tapi kan katanya nggak boleh kalau istri nyuruh sholat suami ya, tapi gimana gitu, aku nggak betah ngeliatnya. Pengen itu aja ngomong. Ngomong. Heeh. Baik, baik. Iya, mungkin bukan nyuruh ya Bu, cuma Iya, ngingetin ngingetin, aja, heeh. nggak nyuruh sholat, cuma ingetin Iya, sholat. tapi kan nggak boleh katanya kalau istri nyuruh-nyuruh suami Sholat. sholat gitu apa. Tapi nggak betah ngelihatnya, nggak enak. Heeh. Oke, baik Bu. Pertanyaan lagi ya Bu, siapa yang paling berperan dalam memperkuat pemahaman Pak Acep tentang nilai-nilai agama? Siapa yang paling? Ya itu keluarga. Keluarga. Emang dia mah udah punya itu dari dulu ge ya. Kalau orang sini mah kalau sama agama itu udah taat sudah Oh, dari oke. kecil ge. Heeh. Iya, iya. Kan Berarti. banyak pesantrenan di Cibogom makan. Oh, Jadi udah dari kecil berarti dari kecil keluarga yang itu ya. Iya, oke. taat ibadah lah. Heeh. Baik Bu, pertanyaan lagi ya. Di mana nilai-nilai agama yang paling sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga atau di lingkungan olahraga? Di mana kira-kira yang paling sering diterapkan nilai-nilai agama itu Bu? Di rumah Ya di atau? rumah kadang di situ ge kalau tempatnya nyaman mah dia sholat gitu. Di tempat olahraga ge kan kalau itu kan pakai kursi roda kadang jalannya ada yang enak ada yang enggak ya Oh, gitu. oke, Heeh, oke. tergantung ngelihat itunya keadaan itu apa tempat wudhu Tempatnya, gitu. Heeh, tempat oke. sholatnya. Heeh. Kalau jungkrang kan dia nggak bisa. Iya, iya. Heeh. Baik Bu. Kadang di kodok gitu kalau enggak ge di rumah. Berarti lihat dulu fasilitasnya ya Bu, kalau mau itu ya Fasilitasnya, Bu. heeh. Tuh. Baik, pertanyaan lagi ya Bu. Mengapa menurut Ibu keadilan keadilan buat Pak Acep itu penting dalam dunia olahraga? Ya penting nggak penting kalau udah kerjanya di situ gimana ya. Emang rezekinya dari situ meren ya. Heeh. Semenjak itu apa anaknya lahir dia itu di situ. Ah, Heeh. Dulu mah kan pertama kawin selama 5 tahun dia nggak kemana-mana gitu. Emang ada anak ada rezeki anak itu udah sekarang di situ netep di NPC. Heeh. Baik, baik. Lanjut ya Bu. Ya. Siapa yang menurut Ibu paling berperan dalam memperjuangkan keadilan buat Pak Acep? Keadilan. Mm-mm. Yang paling punya pengaruh buat memperjuangkan keadilan Pak Acep. Kalau Pak Acep diperlakukan nggak adil tuh siapa yang paling berjuang itu? Ya keluarga lah. Keluarga. Heeh. Baik, baik. Kemudian ada lagi ya Bu ya pertanyaannya, di mana Ibu lebih diulang ya Bu. Menurut Ibu keadilan sosial harus lebih diperjuangkan untuk Pak Acep. Kayaknya di next aja ya Bu pertanyaan ini ya Bu. Ya. Ya, penulisannya enggak ini. Pertanyaan selanjutnya, apa arti persatuan dan keharmonisan keluarga Ibu waktu menghadapi rintangan bersama Pak Acep? Ya sama-sama percaya diri lah gitu. Gimana saling percaya lah. Heeh. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, yang terakhir ini juga. Menurut Ibu mengapa menjaga keharmonisan dalam keluarga dan komunitas Pak Acep itu penting? Penting. Kenapa ya kira-kira Bu alasannya gitu? Ya biar rumah tangga kita manjang gitu. Biar Oh, harmonis awet, terus. iya, Heeh. iya. Kan kalau suami nggak ngerti, istri nggak ngerti ya nggak harmonis. Akhirnya berantakan rumah tangga. Ya. Berarti lebih saling mengerti mungkin menurut Mengerti, Ibu ya. menghargai. Iya. Oke, baik. Pertanyaannya udah selesai semua ya Bu. Iya. Terima kasih sebelumnya udah mau jadi narasumber buat tugas saya ini. Iya. Saya tutup dan saya akhiri ya Bu dengan ucapan terima kasih dan saya
pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aturan tadi diajarin dulu atuh.